Akhirnya rekaman lagi dan kita mau ngomongin kutukan ya. Mayoritas manusia di muka bumi sedang terkena kutukan. Bukan santet, bukan ilmu hitam, bukan juga kutukan yang bikin kemasukan paku. Karena kutukan yang sempurna bukan kutukan yang membuat korbannya berteriak, tapi yang membuat korbannya menganggap penderitaan sebagai sesuatu yang normal. Nama kutukan itu adalah kemiskinan. Dan tidak seperti cerita fiksi di mana kutukan hanya menyerang orang tertentu, kutukan ini menyerang mayoritas manusia. Karena sebagian besar manusia sebenarnya tidak jauh dari kehancuran. Mereka cuma berjarak beberapa bulan, minggu, bahkan beberapa hari dari bencana finansial berikutnya. Mungkin kita lebih setuju menyebut kemiskinan sebagai ujian dan bukannya kutukan, atau bahkan karunia. Karena mungkin jika kita jadi kaya, kita akan lebih banyak bermaksiat. Dan pada titik tertentu, aku pun setuju. Karena tidak semua orang miskin hidupnya sengsara. Tidak semua penderitaan datang dari kemiskinan, tapi banyak penderitaan dimulai darinya. Dan di sisi lain, tidak semua orang kaya hidupnya juga bahagia. Karena itu, aku nggak mau ngomongin soal orang miskinnya. Aku mau ngomongin soal kutukan yang membuat manusia tetap miskin. Kutukan ini tidak membunuh korbannya. Mereka memeliharanya. Karena kalau terlalu banyak orang miskin mati, sistem juga ikut terganggu. Siapa yang akan mengantar makanan? Siapa yang akan menjaga toko? Siapa yang akan mengangkat barang? Siapa yang akan membersihkan kota? Siapa yang akan melakukan pekerjaan yang semua orang butuhkan, tapi tidak semua orang mau lakukan? Karenanya, sistem membutuhkan keberadaan mereka. Cukup banyak untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar, dan cukup banyak untuk saling bersaing memperebutkan pekerjaan yang sama. Karena ketika terlalu banyak manusia berebut pekerjaan, upah lebih mudah ditekan. Jadi, sekali lagi, kutukan ini tidak membunuh korbannya. Dia memelihara. Cukup hidup untuk terus bekerja, cukup sehat untuk terus menghasilkan uang, cukup kuat untuk terus membayar tagihan, tapi tidak akan pernah cukup bebas untuk lepas dari kutukan tersebut. Karena kemiskinan bukan sekadar tidak punya uang. Kemiskinan adalah kondisi di mana setiap kesalahan menjadi lebih mahal. Misal, kalau orang kaya salah investasi, mereka cuma kehilangan sebagian kecil uangnya. Tapi kalau orang miskin salah mengambil keputusan, kadang kehilangan makan minggu depan. Kalau orang kaya kehilangan pekerjaan, mereka masih punya waktu untuk berpikir, punya tabungan, dan masih punya pilihan. Tapi kalau orang miskin kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan alasan kenapa bulan depan masih bisa makan. Dan semakin lama seorang hidup dalam kutukan ini, semakin kuat kutukan ini mencengkram. Karena orang miskin hanya bisa beli barang murah. Barang murah cepat rusak. Barang rusak harus diganti. Akhirnya, mereka keluar uang lebih banyak hanya untuk hidup yang lebih buruk. Orang miskin tinggal jauh dari tempat kerja. Akhirnya transportasi lebih mahal. Waktu lebih banyak habis dan tenaga lebih banyak terkuras. Kalau sakit, orang miskin menunda berobat. Penyakit semakin parah, biaya jadi lebih mahal. Jadi kutukan ini tidak bekerja dengan satu pukulan besar. Dia bekerja dengan ribuan luka kecil, sedikit, menerus, dan pasti. Coba bayangkan jika besok pagi setelah bangun tidur, uang yang ada di dunia dibagi rata. Entah itu yang kaya atau yang miskin. Semua orang jadi punya jumlah uang tunai yang sama. Kedengarannya sih jadi adil. Tapi menurut kalian, berapa lama kondisi itu bertahan? Setahun? 6 bulan? Percayalah, nggak akan selama itu. Kenapa? Karena masalahnya bukan jumlah uang. Masalahnya adalah kemampuan mengumpulkan uang. Karena ada manusia yang memiliki bisnis, tanah, pabrik, jaringan, bahkan ada yang memiliki puluhan hingga ribuan orang yang bekerja untuk satu orang kaya. Sementara sebagian besar manusia hanya memiliki tubuhnya sendiri, dan tubuh manusia punya batas. Kalian cuma punya satu badan, satu pikiran, dan 24 jam dalam satu hari. Karena uang itu seperti air, dan air selalu mengalir ke tempat yang paling rendah, hampir sama dengan uang selalu mengalir di tempat yang paling siap menerimanya. Karena itu, ketika uang dibagikan kepada semua orang, uang tidak diam. Dia bergerak, dan lambat laun kembali mengendap di tempat yang sama.
Bukan karena orang kaya selalu lebih pintar, bukan karena orang miskin selalu lebih malas, tapi permainan ini tidak dimulai dari titik yang sama. Ada yang memulai dengan aset, ada yang memulai dengan hutang, ada yang sudah punya koneksi, ada pula yang memulai dengan tagihan. Karena kutukan ini tidak cuma mengambil uang, dia juga mengambil waktu, tenaga, kesempatan, juga mengambil kemampuan manusia untuk berpikir jauh ke depan. Karena semakin sibuk manusia bertahan hidup, semakin sedikit pula energi yang tersisa untuk mengubah hidupnya. Dan mungkin disitulah bagian paling mengerikan dari kutukan ini. Karena setelah cukup lama, manusia berhenti berusaha mematahkan kutukannya. Mereka mulai menyesuaikan hidup dengan kutukan tersebut. Mereka berhenti bermimpi, berhenti mengambil resiko, dan berhenti percaya bahwa hidup bisa berubah. Yang bisa kita lakukan cukup sederhana. Yang pasti aku tidak akan bilang 5 cara keluar dari kemiskinan. Nah, karena hidup kita dan faktor penyebab kemiskinan kita nggak sederhana dan nggak seragam. Kalau ada formula pasti untuk menjadi kaya, aku nggak bakal bikin video kayak gini guys. Aku bakalan turu di yacht sambil ngerendahin orang lain. Kalau kerja keras aja cukup, harusnya tukang ojol pasti jadi miliarder dong. Kalau pendidikan aja cukup, harusnya jutaan sarjana nggak akan nganggur kan? Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Hal pertama adalah kita harus memahami bahwa kutukan ini bukan sepenuhnya salah kalian. Karena ada manusia yang lahir dengan tangga. Ada juga yang lahir di dalam lubang. Enggak semua manusia memulai permainan dari titik yang sama. Nah, yang kedua, berhenti mengukur hidup berdasarkan permainan yang dibuat oleh kutukan itu sendiri. Karena sebagian manusia menghabiskan hidup mengejar angka, lalu mati sebelum sempat menikmati hidupnya. Dan mungkin itu kemenangan terbesar kutukan kemiskinan, bukan membuat manusia miskin, tapi membuat manusia percaya bahwa seluruh nilai dirinya ditentukan oleh uang. Padahal, uang hanyalah sihir. Yang ketiga, jangan pula keluar dari permainan. Karena mayoritas manusia memang harus bermain. Kita tetap harus makan, tetap harus kerja, dan tetap harus bayar tagihan. Tapi setidaknya, jangan sampai kita bermain dengan aturan yang bahkan tidak kita pahami. Karena salah satu kemenangan terbesar kutukan ini adalah membuat manusia sibuk bermain, tanpa pernah memahami permainan apa yang sedang mereka mainkan. Mereka disuruh sekolah, tapi tidak diajarkan cara kerja uang. Mereka disuruh kerja, tapi tidak diajarkan kenapa upah mereka selalu terasa kurang. Mereka disuruh menabung, tapi tidak diajarkan kenapa nilai uang terus melemah. Jadi sebelum mencoba menang, setidaknya pahami dulu papan permainannya. Karena orang yang tidak memahami permainan akan mengira semua kekalahannya adalah kesalahan pribadi. Padahal terkadang dia memang sedang bermain di meja yang sejak awal tidak adil. Dan itu membawa kita ke hal terakhir. Jangan menjadikan kemiskinan sebagai identitas, karena miskin adalah kondisi, bukan kepribadian, dan bukan pula karakter. Karena ketika seorang terlalu lama hidup dalam kutukan ini, dia mulai memperkenalkan dirinya melalui penderitaannya. Dia mulai percaya kalau hidupnya memang segitu aja, kalau mimpinya memang harus kecil, kalau nasibnya emang harus begitu. Dan ketika manusia mulai percaya itu semua, disitulah kutukan tersebut mencapai bentuk sempurnanya. Dan seperti sihir lainnya, dia seharusnya menjadi alat, bukan Tuhan. Karena ketika manusia mulai menyembah alat yang mereka ciptakan sendiri, kutukan itu tidak perlu lagi bekerja. Korbannya yang akan menjaga kutukan tersebut tetap hidup dengan sukarela. Mungkin kita tidak bisa menghapus kutukannya, tapi setidaknya kita bisa berhenti menyebut kutukan itu sebagai identitas kita. Melepas kutukan ini mustahil bagi sebagian orang. Sebagian orang lainnya bahkan tidak mau mencoba karena mereka tahu kemungkinan berhasilnya kecil dan mereka lebih sering melihat orang lain gagal daripada berhasil. Itu memang benar, tapi jangan pernah lupa juga, melepas kutukan hanya sulit, menyakitkan, dan mustahil bagi sebagian orang. Tapi bagi sebagian besar orang, setidaknya itu tidak dilarang. So yeah, I guess that's it. Subscribe kalau kalian mulai sadar kalau kutukan terbesar manusia bukan kemiskinan itu sendiri, melainkan hidup seumur hidup tanpa pernah memahami bagaimana kutukan itu bekerja.
Thanks for watching and toodaloo.